Cara tercepat kita menurunkan tensi kita, khusus untuk orang-orang yang obesitas ataupun yang overweight atau kelebihan berat badan dalam waktu 1 minggu, dan kita bakalan mengalami penurunan 3-5 kg. Jadi buat teman-teman yang tensinya tinggi ya, sistoliknya di atas 120 atau tekanan saat jantung memompa darah gitu ya ke seluruh tubuh, dan juga diastoliknya di atas 80, ini adalah video yang tepat banget buat teman-teman. Gue bakalan sharing pengalaman klien-klien gue yang dalam waktu seminggu itu langsung tensinya normal. Followers gue juga yang laporan ke gue ya. Dan juga gue dukung video ini dengan studi yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Karena metode studi ini adalah studi randomized control trial ya. Jadi di dunia medis ini studi yang salah satu yang paling kuat. Karena ini bukan survei. Jadi ini melalui protokol yang ketat gitu ya. Dan yang paling penting lagi ya buat teman-teman, studi ini, selain dia studi terbaru 2023 ya, ini dilakukan ke orang-orang yang kadar lemaknya tinggi kayak gini, kayak gua dulu ya, yang keadaannya juga prediabetes atau bahkan diabetes, dan keadaannya obesitas atau overweight ya, yang punya keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman, ini bisa bahaya banget kalau teman-teman lakuin tanpa nonton sampai habis. Karena apa? Karena tensi kita dalam seminggu itu ya, itu bisa ngedrop banget. Yang awalnya tinggi banget ya, jadi normal, tapi jadi rendah banget tensinya. Karena kita nggak memperhatikan protokol yang paling terakhir, yang gue bakalan kasih tahu caranya, yang ini dilakukan di seluruh dunia, praktisi-praktisi kesehatan ya, mau dokter ataupun health coach, ini semua ngelakuin ini. Jadi teman-teman tonton sampai habis, karena nanti kita bakalan bisa kelingan, lemes, pusing gitu ya. Nanti gue kasih contoh kasus di akhir video ini ya. Dan buat teman-teman yang penasaran judulnya apa studinya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Judul studinya ya, singkatnya gue terjemahin ke bahasa Indonesia, perbandingan diet sangat rendah karbohidrat atau VLC diet itu ya, dengan diet DASH. Buat teman-teman yang nggak tahu, DASH itu adalah diet yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya, contohnya di Amerika ya, di NIH atau di Kemenkes, mereka nyaraninnya pakai diet DASH ini. Oke, jadi Kemenkes dan turunan dokternya biasanya nyaraninnya DASH. Tapi ini kita adu dengan diet rendah karbohidrat, tapi rendah itu rendah banget, kayak diet karnivora atau diet keto. Untuk orang gemuk atau kelebihan berat badan yang punya tekanan darah tinggi dan prediabetes atau diabetes tipe 2. Oke, randomized control trial ya. Jadi disclaimer lagi ya, video ini bukan untuk menggantikan saran medis yang teman-teman dapat dari dokter teman-teman. Atau video ini untuk nyuruh kita stop menggunakan obat. Nggak sama sekali. Obat itu penting ketika keadaannya sedang urgent. Ya, sekali lagi buat teman-teman. Bukannya gua anti obat, nggak. Tapi video ini hanyalah edukasi dan sharing pengalaman ya. Termasuk juga sharing studi terbaru ini. Jadi tetap konsultasiin ke dokter jantung teman-teman. Terutama konsultasi ke dokter jantung yang ngerti studi terbaru ini. Ya, karena kebanyakan kalau dokter-dokter yang belum baca studi terbaru, dia pasti denial. Dia pasti langsung kayak, nggak, apaan tuh? Ya, jadi pilih dokter juga yang bener ya, oke? Nah, sebelum kita ke pembahasan, gue mau kasih tahu testimoni klien gue ya. Jadi salah satu klien gue ini yang dari 140 ya, tensinya selalu tinggi, beratnya obesitas, dia sekarang turun ya ke 104 sistoliknya. Diastoliknya ke 69, jadi normal, oke? Dan banyak juga followers yang laporan ke gue selama 4 hari diet karnivor, tekanan darahnya langsung normal ya, dari 140 langsung normal. Banyak banget deh pokoknya dia mulai carnivore diet sejak awal puasa ya, tensi malah turun di bawah 120. Teman-teman bisa lihat sebelum tahu diet ini tensi selalu di atas 120 ya. Pokoknya banyak banget deh laporan kayak gini ya, yang dia tensinya turun sudah 2 hari, tetap hasilnya sama, tetap normal tensinya. Dan mereka heran semua ya, ternyata tensinya kok jadi normal gampang banget, cuman ngelakuin perubahan pola makan. Tapi ingat, teman-teman juga harus nonton sampai habis. Karena kalau enggak nanti kayak klien gue ini ya, yang dia tensinya selalu tinggi, tapi dia karena dia nggak ngelakuin cara terakhir, dia bilang agak keliengan. Nih saya ukur tensi 95 deh tensinya. Terus dia nanya, terlalu rendah ya? Karena biasanya tensi saya tinggi, oke? Jadi bisa terlalu rendah ya, bisa keliengan bahkan, tapi biar kita nggak kena juga tadi tensinya terlalu rendah, tonton sampai akhir. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau bahas studinya lagi ya, biar teman-teman dapat gambaran yang lebih lengkap. Jadi gue mau bahas isinya nih. Gimana sih perbandingannya ketika orang itu menjalankan diet yang namanya rendah karbohidrat atau diet yang namanya very low carbohydrate ya, di bawah 20 gram karbohidratnya sehari, dan dibandingkan dengan diet yang sering banget disaranin sama Kementerian Kesehatan pada umumnya. Ya, pokoknya pemerintah negara-negara itu mau manapun ya, Amerika. Ini awal dari Amerika nih, DASH diet ini dibawa ke Indonesia. Kepanjangannya adalah Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi pendekatan diet untuk memberhentikan hipertensi ini ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, hasilnya ketika dibandingin nih, diet yang very low carb itu dengan diet DASH tadi, penurunan tekanan darah paling banyak itu ketika kita ngelakuin diet rendah karbohidrat. Itu ada penurunan tekanan darah sebanyak 9,77. Dibandingin sama diet DASH, itu ada penurunan sebanyak 5,18. Ya, jadi hampir 2 kali lipat penurunan tekanan darahnya. Ya, nanti semua ini ada penjelasan
alasan kenapanya, tapi teman-teman simak dulu aja. Jadi itu hasil studinya ya. Dan juga di studi ini dijelasin bahwa very low carb diet yang rendah banget karbohidratnya itu, juga menurunkan berat badan dan memperbaiki gula darah kita secara signifikan. Nah, makanannya apa aja nih? Sedikit gue sharing mengenai makanan DASH diet itu tinggi sayuran, tinggi buah-buahan, ya biji-bijian juga banyak, rendah garam, lemak jenuh juga rendah ya. Sumber proteinnya itu dari susu rendah lemak, ayam sama ikan. Nah, di situ kita bisa lihat tuh dari susu ada karbonya. Dari sayuran tinggi karbo juga ada, buah-buahan juga ada. Sedangkan kalau very low carb, dia yang penting rendah karbo aja, di bawah 20 gram aja. Atau kayak carnivore gitu, dia nggak makan karbo sama sekali. Oke, jadi kesimpulan dari studi ini, gue simpulin sendiri ya. Kalau kita mau lebih cepat penurunannya, kita pakai diet yang rendah karbohidrat. Bukan berarti gue bilang DASH diet itu diet yang nggak usah dilakuin. Teman-teman kalau mau masih makan karbo nggak apa-apa pakai diet itu. Tapi saran dari gue pribadi, ya kita bisa pakai VLC ini untuk nurunin tekanan darah kita yang tinggi banget. Nah, penjelasan simpelnya kenapa diet carnivore atau diet very low carbohydrate ini bisa nurunin tensi ya. Urutannya adalah ketika kita diet rendah karbohidrat, hormon insulin kita nggak akan tinggi lagi ya. Karena kita kalau mengkonsumsi karbohidrat banyak-banyak, insulinnya bakalan spike atau naik yang banyak gitu ya, karena gula darahnya itu tinggi banget biasanya. Tapi kalau kita diet rendah karbohidrat, gulanya bakalan naiknya nggak setinggi kalau kita makan karbo banyak. Insulinnya juga spike-nya nggak bakalan banyak ya, nggak bakalan tinggi. Otomatis retensi cairan di tubuh kita bakalan berkurang, volume darah kita juga bakalan turun, otomatis tensi kita bakalan jadi normal. Nah, terus apa penyebab kita tensinya tinggi? Karena kita kebanyakan karbo tadi. Jadi semakin kita makan karbo ya, itu bakalan berat air kita naik juga tinggi ya. Apalagi kita udah obesitas, kalau karbohidratnya tinggi, gula darah juga naik tinggi, supaya gulanya nggak tinggi di badan, insulin bakalan diproduksi lebih banyak lagi, ginjal bakalan nahan sodium lebih banyak. Ini yang ngebikin kita nge-retain water atau punya retensi cairan, ya, nahan air gitu, berat air itu banyak di badan kita, oke? Jadi itu penyebabnya, ya. Selain juga kalau misalnya kita makan karbohidrat yang tinggi, itu bakalan nimbulin inflamasi di pembuluh darah kita ya. Jadi itu dua penyebab utamanya karena kita kebanyakan karbohidrat dan juga kebanyakan gula. Contohnya apa aja karbohidrat? Yang alami misalnya nasi, singkong, buah-buahan, manis ya. Kalau yang olahan mie instan, roti, apapun karbohidrat, lontong ya, semua itu karbohidrat itu bakalan naikin berat air di tubuh kita ya. Naikin insulin juga. Dan kita bakalan keadaannya jadi insulin resistance ya. Selnya kebal terhadap insulin. Nah, kita langsung bahas aja ya. Cara yang paling pertama, kita mau mengurangi dulu penyebab-penyebab yang bikin kita tekanan darah tinggi, makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi. Contohnya misalnya dari minuman manis aja. Es teh manis jangan minum dulu. Kopi manis tuh paling sering banget. Sama susu jangan dulu, stop dulu, pakai kopi pahit aja. Es teh nggak pakai manis. Minuman semua diganti sama yang tawar. Pakai air es aja nggak apa-apa. Itu dari minuman. Yang kedua, kita mulai untuk kurangin karbohidrat dari makanan, dari nasi, dari mie instan kita stop dulu. Karbohidrat olahan dari tepung semua kita stop. Roti, kue, tepung-tepungan yang lainnya, kerupuk, seblak itu semua kita stop dulu. Bahkan makanan-makanan ultra proses juga karena itu tinggi karbo ya. Biskuit, chips, kentang itu kita mau stop dulu ya. Oke, dan kita mau batasin banget tuh karbohidratnya 20 gram per hari atau 3 sendok makan nasinya ya. Jadi kalau mau makan karbo, nasi aja paling mentok. Kalau perlu, teman-teman nggak usah makan nasi sekalian, biar lebih cepat turunnya. Oke, itu cara yang pertama. Yang kedua, kita mau mengkonsumsi protein ya. Ingat proteinnya hewani dan juga jangan sama bumbu yang lain. Jangan sama teman-temannya. Contohnya pakai bumbu manis, pakai misalnya ayam bakar, ada kecapnya. Pakai bumbu kacang, pakai saus-saus, misalnya beli steak, ada sausnya. Jangan. Harus dagingnya itu bumbunya garam aja. Karena garam ini nanti kaitannya sama yang terakhir, nanti gue bakal bahas. Simak dulu aja. Jadi yang kedua kita mau penuhin protein harian kita 50-100 gram per sekali makan. Jadi kita makan 2-3 kali ya, sampai kenyang biar kita nggak kelaparan. Yang ketiga, untuk kebutuhan energi kita mau makan lemaknya justru ya, supaya nanti kita nggak lemes banget. Karena kita kekurangan energi, kita mau mengkonsumsi lemak itu langsung dari dagingnya. Contoh misalnya kita pesen ayam, kita pesen paha ayam filet, bukan dada ayam ya. Kita makan steak, makannya steak sirloin ya. Lemak sama dagingnya dimakan, tapi lemak yang sendiri yang gede jangan dimakan. Nah, yang ketiga, kita mau tidur yang cukup. Biasanya kalau kita udah tercukupi kebutuhan proteinnya, otomatis nanti tidur kita bakalan lebih enak. Kalau tidur kita nggak cukup, itu kortisol bakalan naik. Berat air bakalan tetap naik juga. Jadi tensi kita bakalan tetap tinggi. Oke, ini 3 cara yang paling ampuh ya. Ada bonus tipsnya lagi yang terakhir, kita mau jalan kaki minimalnya 8.000 langkah sampai 10.000 langkah ya dalam sehari. Itu bakalan bantu merilis lemak di tubuh kita juga. Tekanan darah kita bakalan semakin menurun. Teman-teman lakuin dalam 7 hari, teman-teman tensinya bakal langsung normal ya. Cuman ini nih, ini yang paling terakhir yang gue mau kasih tahu ke teman-teman ya, kalau ngelakuin diet very low carbohydrate ini, supaya nggak kayak klien gue ini ya. Gue baca lagi deh chat dia yang di awal. Jadi dia itu kemarin dia buka puasa dengan 3 telur mata sapi dan 1 ekor bawal panggang ukuran sedang. Ya. Dia tidak mengkonsumsi elektrolit. Ya, dia nggak konsumsi elektrolit, dia nggak konsumsi itu. Sehingga dia jadi keliengan. Dia agak keliengan, saya ukur tensinya jadi rendah dia ya tensinya ya. Karena biasanya tensi saya tinggi. Jadi biasanya dia tensinya tinggi terus. Setelah gua coaching semingguan, 2 mingguan, 3 mingguan gitu ya. Kenapa tensinya dia semakin rendah? Karena apa? Karena belum terbiasa dengan protokol ini. Yaitu kita wajib mengkonsumsi garam justru. Oke? Jadi buat orang-orang misalnya, lu tensi jangan makan garam. Itu berlaku untuk penduduk atau orang-orang yang masih mengkonsumsi karbohidrat. Oke, kurangin garam. Tapi kalau diet misalnya kayak rendah karbohidrat gini, justru garam itu sangat-sangat vital ya.
Selain garam itu akan dibutuhkan sebagai elektrolit di badan kita ya, supaya kita bisa berfungsi, garam itu bakalan ngasih asupan sodium. Ya kalau nggak ada sodium, kita bakalan tadi volume darahnya rendah, tensinya semakin rendah, kita bakalan kelingan, lemas, pusing, bahkan pingsan. Jadi kita nggak mau untuk meninggalkan ya garam ini. Nah, tips praktisnya adalah kita mau langsung tackle di pagi hari, kita minum air elektrolit di pagi hari. Sehingga nanti setelahnya kita nggak lemes-lemes sama sekali. Dan kita mau konsumsi sodiumnya itu memang dari dua metode. Pertama kita bisa langsung minum, tapi itu biasanya prosesnya penyerapannya agak lama, 30 menitan. Atau kalau nggak kita minum telan gitu ya, kalau misalnya teman-teman lagi lemes, pusing, kelingan gitu ya, biar langsung sembuh gitu, biar langsung nggak lemes, kita bisa melalui metode sublingual ya, dari bawah lidah itu kita isep garamnya supaya kita langsung tuh terpenuhi sodiumnya. Tapi penyerapannya biasanya nggak semaksimal kalau kita langsung telan tuh air elektrolitnya. Jadi ingat ya buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sedang lakuin diet ini dan teman-teman lemes, pusing, kelingan, langsung teman-teman kasih air garam. Jangan takut lagi sama garam, karena kita nggak makan karbo. Ya ingat ya, justru kita butuh garam ini. Oke? Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa langsung mencoba ya, tensi yang langsung normal. Dan juga kalau misalnya teman-teman masih bingung dan teman-teman pengen di coaching langsung, dimonitor langsung dari gua bikinin menu makanan lengkap, mau makanan di rumah ataupun di luar, yang wajib kita konsumsi dan wajib kita stop dulu sementara supaya tensinya normal dulu, berat badannya ideal dulu, baru kita kenalin lagi sesuai dengan ukuran porsi kita ya masing-masing. Kalau kita lagi di luar, ojek online pesannya apa, termasuk juga kalau misalnya kita di restoran makannya apa gitu ya. Dan juga program latihan harian di rumah ataupun di tempat gym supaya kita bisa progresnya lebih terjamin, supaya kita bisa bukan cuma perutnya semakin kecil, badan kita jadi semakin menarik. Ya misalnya klien gue ini ya, walaupun beliau umurnya udah hampir 70 ya, dan dia sempat kena serangan jantung 2 kali karena dia obesitas. Setelah gue coaching ya, itu turun 14 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm. Badannya pun nggak kurus, tapi malah berbentuk badannya, bahunya jadi bidang. Jadi keren badannya, tapi itu butuh jangka waktu yang panjang. Hasil lab juga HbA1c dari 6 prediabetes itu turun jadi 5,2 ya, langsung normal. HDL yang awalnya dibintangin jadi naik ya, dan juga trigliserida itu yang awalnya tinggi banget 200-an lebih, sekarang udah jadi normal 70-an ya, di bawah 100 tuh optimal banget angkanya. Ataupun kayak misalnya satu lagi klien gue ini yang awalnya buncit ya, selama 4 bulan gue coaching itu langsung otot perutnya mulai kelihatan, visceral fatnya langsung mengecil, langsung hilang ya, dan definisi ototnya langsung kelihatan juga. Dan banyak lagi klien-klien lain ya, ada 4 bulan lagi, ada bahkan sebulan turun 10 kilo gitu ya. Ataupun buat yang perempuan itu turun sebanyak 6 kilo, lingkar perutnya 19 cm, sebulan juga turun hampir 5 kilo nih ya. Dan perutnya teman-teman bisa lihat langsung buncitnya langsung rata. Jadi buat teman-teman yang butuh bantuan langsung dari gua bakalan monitoring langsung dan kita bakalan ada meeting mingguan juga untuk nge-review progres kita sehingga kita progresnya lebih konsisten, lebih terjamin karena gua bakalan dampingin langsung, oke? Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.